Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Ibu Umi Maryani dalam pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang Daulah Mamluk. Melanjutkan materi yang lalu, kita telah membahas tentang berdirinya Daulah Mamluk. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mamluk, meliputi bidang ekonomi, bidang seni bangunan, ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan militer. Yang pertama, kemajuan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Keteguhan Angkatan Laut Daulah Mamluk sangat membantu pengembangan ekonominya. Selanjutnya yang kedua, kemajuan dalam bidang seni bangunan. Daulah Mamluk banyak mengalami kemajuan di bidang seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah, masjid-masjid yang indah, rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Selanjutnya yang ketiga, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak berkembang ilmu-ilmu pengetahuan, antara lain ilmu kedokteran, tokohnya Abu Hasan Ali Al-Nafis. Ilmu sejarah, tokohnya Ibnu Khalikan, Ibnu Daghribarti, dan Ibnu Khaldun. Kemudian ilmu astronomi, tokohnya Nasir al-Din al-Tusi, dan ilmu matematika dan juga ilmu agama, tokohnya Ibnu Taimiyah al-Sayuti dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang keempat, kemajuan dalam bidang budaya, politik, dan militer. Pemerintahan daulah ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Qalawun memimpin pada tahun 1280 sampai 1290 Masehi. Beliau menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Ketika beliau wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh anak beliau. Anak Qalawun ini berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kitbuga pada tahun 1295 Masehi sampai 1297 Masehi. Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan amir menjadi sangat penting. Para amir berkompetisi dalam prestasi karena mereka bahkan kandidat sultan. Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Minat para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya kepada para sultan yang menjadi penguasa saat itu. Adapun sistem pemerintahan Daulah Mamluk ini berbentuk oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem oligarki lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan.
Kelebihan lain dari sistem oligarki ini adalah tidak adanya istilah senioritas yang berhak atas juniornya untuk menduduki jabatan sultan, melainkan lebih berdasarkan keahlian dan kepiawaian seorang tentara tersebut. Adapun faktor penyebab runtuhnya Daulah Mamluk ini ada beberapa. Jadi kemajuan-kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Di antara beberapa faktor penyebab runtuhnya Daulah Mamluk adalah satu, adanya konflik perebutan kekuasaan. Konflik ini pada masa awal pembentukan kesultanan yang menyebabkan kematian Aiba, Syajaratul Dur dan Qutus. Kemudian ada konflik perebutan kekuasaan pada masa Mamluk Burji yang lebih kejam dibandingkan Mamluk Bahri. Banyak sultan yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Nah, konflik perebutan kekuasaan ini adalah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Daulah Mamluk. Kemudian yang kedua, munculnya budaya hidup mewah dan hedonistik. Jadi para penguasa menggunakan uang negara untuk kemewahan sultan. Bertambah parah lagi pada masa pemerintahan Mamluk Burji. Yang ketiga, rusaknya moralitas para penguasa dan lemahnya kontrol pendidikan agama. Yang keempat, penyebabnya adalah munculnya Turki Utsmani. Jadi kemajuan yang luar biasa Utsmani menjadikan mereka sebagai ancaman terbesar dinasti Mamluk. Demikianlah pembahasan kita tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Mamluk dan juga beberapa sebab runtuhnya Daulah Mamluk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.